dijawabkan di kelas IPA. Selanjutnya sebelum kita mulai, dulu Bapak minta satu orang untuk menyiapkan kelas pada hari ini. Silakan satu orang. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Selanjutnya Bapak meminta satu orang untuk memandu atau memimpin menjadi izin menyanyikan lagu di saya. Silakan. Ya, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya tadi kita sudah menyanyikan lagu saya, kemudian berdoa. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, pada hari Selasa di tanggal 1 Oktober tahun 2004 di kelas MIPA ini, Bapak cek satu persatu untuk kehadiran kalau nanti acungan tangan atau hadir atau ada tidak yang tidak hadir, nanti dijawab apa alasannya tidak hadir. Aisyah, Hadir, Pak. Aspia, Hadir, Pak. Deska, Hadir, Pak. Depi, Hadir, Pak. Eva, Hadir, Pak. Febi. Izin. Kenapa tidak hadir? Izin. Hari ini ada satu orang izin, kemudian ada 2 orang sakit. Berarti dari jumlah siswa 30 orang, 27 orang yang hadir. Berarti hadir hari ini ada 27 orang, betul? Betul. Selanjutnya 27 orang tersebut hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, berarti kalau sehat dalam proses pembelajaran 2 DP ke depan, 2 jam ke depan kita dalam terfokus dalam pembelajaran yang baik dan melakukan aktivitas dalam kelas yang baik. Kita ada game, ya, sebagai pemanasan awal kita pada hari ini. Setuju kita sepakat ada game hari ini? Setuju. Bisa? Bisa. Gamenya seperti ini, ya, konsentrasi aja. Kalau Bapak menyebutkan telinga, gerakan Bapak tidak mungkin bisa telinga atau bisa pegang lain. Kalau Bapak pegang tangan, Bapak megang hidung, berarti kalian jangan mengikuti dengan aba-aba atau suara yang Bapak pakai. Itu yang kalian ingat, ya. Kalau Bapak pegang hidung, berarti hidung yang harus pegang. Ya, kalau Bapak bilang telinga, walaupun Bapak salah, jangan mengikuti gerakan dari Bapak. Ikuti suara Bapak, bukan gerakannya. Sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan dulu. Cobaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Oke. Pertama, pegang telinga, pegang hidung, pegang bibir, bibir, bukan gigi. Pegang mata, pegang pundak teman. Pegang pundak. Pegang tangan teman. Pegang lutut sendiri. Selanjutnya, pegang rambut sendiri.
sehat ya. Pegang lutut kawan. Pegang hidung. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya. Yang berikutnya, kalau Bapak bilang semangat, ya, ada yang semangatnya. Kelas MIPA, jawabnya keren, keren, keren. SMA Negeri 1 Klub, luar biasa, mantap, mantap. Setuju? Setuju. Tapi dengan semangat ya. Ya. Kelas MIPA, Keren, keren, keren. SMA Negeri 1 Klub, Luar biasa, mantap, mantap. kurang semangat. Satu kali lagi. Kelas 5 Keren, keren, keren. SMA Negeri 1 dulu. Luar biasa, mantap, mantap. Oke, selanjutnya tadi kita sudah diawali dengan penduluan pembelajaran, kemudian ada semangat, kemudian ada pemanasan yang kita pada hari ini. Selanjutnya, yang berikutnya kita memasuki di langkah awal. Ya, di langkah awal ini ada sebuah kartu yang Bapak sampaikan kepada kalian. Cuma aturannya ini adalah diskusi berpasangan. Ya, berarti di sini ada 27 orang dalam kelas ini. Berarti kalau dibagikan kurang satu pasangan, maka yang pasangan ke akhir nanti berarti ada tiga dalam satu kelompoknya. Pasangan yang tersebut adalah dibagikan dekat dengan kursi masing-masing, ya, kursi dengan masing-masing. Selanjutnya silakan mendekati kursi pasangan masing-masing. Nanti siapa yang sudah selesai, nanti setiap pasangan akan membacakan hasil yang kalian diskusikan. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada. Dan sudah? Kalau sudah silakan bacakan di depan hasilnya. Memperkenalkan nama, kemudian dibacakan. Ya. Perkenalkan, saya Fitri Aisyah dan teman saya Rizka Rewanti. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam melindungi diri dari penyakit menular seksual atau PMS sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Yang pertama, hindari mengganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, jaga kebersihan alat reproduksi.
Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Dan yang ketiga, hindari seks bebas. Baik, saya akan membacakan yang kedua. Langkah-langkah dalam melindungi orang lain dari penyakit menular atau penyakit menular seksual atau PMS sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Yang pertama, lakukan vaksinasi HPV dan hepatitis B. Vaksin HPV. Baik, sekian presentasi kami berdua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang berikutnya majukan, kemudian juga yang di belakang tolong nanti mendengar penyampaian dari rekan-rekan di depan supaya bisa membandingkan hasil diskusi pasangan lain. Oke, silakan lanjutnya siapa lagi? Ya, silakan lanjut. Jadi terima kasih untuk Fitri Esa dan Deska ya yang sudah nanti pertama. Perkenalkan nama, kemudian bacakan. Sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Jadi yang pertama, menggunakan kondom. Kondom yang terbuat dari latex lebih melindungi seorang dari penularan HIV, hepatitis, herpes, dan sebagainya. Kemudian menghindari gonta-ganti pasangan dan hindari seks bebas. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melindungi orang lain dari penyakit menular seksual sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Sekian yang dapat kami berdua sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Reza dan Gresia. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Nah, silakan maju. Perkenalkan nama juga sama buat yang berikutnya. Di sini aja. Sini. Ya, tengah-tengah. Ambil tengah-tengah dia supaya terdengar suaranya dengan teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami berdua di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami berdua tentang langkah-langkah dalam melindungi diri dari penyakit menular seksual atau PMS sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Yang pertama, menjaga kesehatan produksi, yaitu berusaha tetap membersihkan organ intim dan menjaga kesehatan. Yang kedua, bersikap setia dengan pasangan yang sudah menikah, yaitu dengan cara menghindari pergaulan bebas dan bersikap setia dengan pasangan sah. Tiga, periksa kesehatan secara rutin, yaitu bila aktif secara seksual dan terindikasi melakukan seks tidak aman. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melindungi orang lain dari penyakit menular seksual atau PMS sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Yang pertama yaitu melakukan vaksinasi, yaitu bisa dicegah dengan mendapatkan vaksinasi. Sebagai contoh adalah vaksin hepatitis B dan vaksin HPV yang dapat mengurangi risiko penyakit virus kelamin dan juga terjadinya kanker cervix. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Reza dan Dede. Selanjutnya siapa lagi yang sudah? Ya, silakan. Nama dulu ya. Perkenalkan namanya, langsung dibacakan hasil dari yang sudah disepakati oleh keduanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami berdua. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi kami berdua, perkenalkan nama saya Nabila Safira dan rekan saya Ratu Anggraini. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami berdua. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam melindungi diri dari penyakit menular seksual sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Yang pertama, hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang.
Kedua, rutin menjaga kebersihan organ intim. Ketiga, selalu menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Keempat, vaksinasi HPV dengan hepatitis. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melindungi orang lain dari penyakit menular seksual sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, menghindari hubungan seksual yang tidak aman, melakukan vaksinasi terhadap penyakit menular seksual. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nabila. Selanjutnya, pasangan mana lagi untuk bisa membacakan hasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang langkah-langkah dalam melindungi diri dari penyakit menular seksual sesuai dengan pola perilaku hidup sehat dan langkah-langkah dalam melindungi orang lain dari penyakit menular seksual sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Saya Rivalini Rasmi akan menjelaskan langkah-langkah dalam melindungi diri dari penyakit menular seksual atau PMS sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Yang pertama, vaksinasi. Vaksin untuk HPV dan hepatitis B dapat mencegah infeksi virus yang berhubung dengan PMS. Pasangan yang sudah membacakan hasil diskusi tersebut, memang jawaban dari pertanyaan itu bervariasi dari pasangan satu ke pasangan lain. Yang jelas tujuannya hampir sama semua, yaitu tentang langkah-langkah menghindari penyakit PMS. Ya. Selanjutnya kita aktivitas yang kedua. Ya, Bapak pengen membagikan kelompok skala besar. Ya, skala besar berarti 27 orang ini bisa dibagikan menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ini yang pertama akan Bapak bagikan 1 jalur, 2 jalur barisan ini dibagi menjadi 2 kelompok, di 2 kelompok ini 1 kelompok. Setuju nggak? Setuju. Oke. Kalau kalian setuju, silakan atur porsinya dulu dalam bentuk kelompok. Kalau sudah, akan Bapak bagikan daftar nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Memang karena ya, satu ya. Nah, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dari sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana mengidentifikasi dalam melihat video tayangan Bapak? Nanti diskusikan video yang Bapak tayangkan sekitar 4 sampai 5 menit tersebut. Kemudian diskusikan hasil diskusi tersebut, nanti kalian paparkan di depan kelas, ya, di depan kelas. Dan selanjutnya nanti di kelompok itu ada moderatornya. Mau saran dulu nanti, ya. Ada natulinya. Natulinya itu pencatat. Pencatat gunanya untuknya nanti jika ada pertanyaan, ya, pertanyaan. Kemudian yang kedua, ya, ada narasumbernya membaca hasil diskusi. Kemudian yang mempersilakan itu adalah moderator. Dan yang menutup adalah moderator. Paham kira? Oke, kalau sudah paham sampai situ, yang berikutnya adalah kita sepakat dulu. Ya, paling banyak itu 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Cuman kalau bisa cukup 1 aja. Ya, kita pada pertemuan kali ini, karena ini ada 5 kelompok. Kelompok 1 nanti tampil yang pertama. Ya.
kelompok 2 sebagai penanya. Kemudian sebaliknya kelompok 2 akan tampil, kelompok 1 yang menanyakan. Sepakat? Kemudian kelompok 3 akan maju juga. Ya, sebaliknya kelompok 4, ini kelompok 4, ini kelompok 3. Kelompok 3 akan maju, kelompok 4 sebagai penanya. Ya. Sebaliknya kelompok 4 yang maju mengkonsultasikannya, menyembuhkannya, nanti kelompok 4 yang menanyakan kepada kelompok 3. Kemudian kelompok 4 maju, sebaliknya kelompok 5 yang menanya. Ya, dan sebaliknya juga kelompok 4 yang menanya kembali. Paham kira-kira? Apabila kalian sedang menjalani atau sudah lulus SMA, tentunya kalian pernah disosialisasikan mengenai bahayanya penyakit menular seksual atau PMS yang ujung-ujungnya hanya memperingati kalian untuk jangan pernah melakukan hubungan seksual atau kalian bisa mati. Tentunya menakut-nakuti orang tanpa menjelaskan dan membekali mereka dengan ilmu tidak menjamin mereka taat pada peringatan tersebut, dan justru dapat meningkatkan kemungkinan menyebarnya mitos-mitos mengenai PMS yang membahayakan. Oke. Sekarang Bapak minta tanggapi hasil slide video yang Bapak tayangkan. Sejauh mana yang menanggapinya tersebut ditulis, kemudian dipaparkan depan. Nanti kelompok 1 sudah dilakukan. Bapak minta 5 menit ke depannya atau 8 menit ke depannya untuk proses diskusi. Silakan. Kelas 5. SMA Negeri 1 dulu. Luar biasa, mantap, mantap. Oke, selanjutnya kami minta menyampaikan presentasi hari ini di kelompok 1 terlebih dulu. Silakan maju. Kelompok 2 siap-siap untuk membuat pertanyaan. Ada sedikit ya. Atau parasit. Jenis-jenis penyakit menular seksual yaitu sifilis, gonore, kutil kelamin, dan HIV, dan berbagai lainnya. Itu tadi pengertian dan jenis-jenis tentang penyakit menular seksual. Selanjutnya Bapak minta kelompok 2. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian PMS atau penyakit menular seksual. PMS adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Ada beberapa mitos yang beredar mengenai PMS, antaranya yang pertama, semua PMS dapat disembuhkan. Sebagian besar PMS dapat ditangani, namun tidak semuanya dapat disembuhkan. Misalnya, gonorea dan chlamydia dapat diobati dan disembuhkan, sedangkan herpes dan HIV tidak dapat disembuhkan tapi dapat ditangani. Baik, saya akan membaca tentang bahaya penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular atau PMS memiliki mitos. 1. PMS adalah penyakit infeksi dari berhubungan seksual. Pada umumnya, PMS dapat menular dengan cara lain seperti pemakaian jarum suntik secara gonta-ganti. Contoh-contoh PMS seperti HIV, gonorea, sifilis, dan kutil kelamin. Silakan 3 sampai 5 menit saja. Baik, pertama-tama Kaisha akan menyampaikan materi tentang pengertian PMS. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit menular seksual. Apa sih itu penyakit menular seksual? Yaitu penyakit yang dapat ditularkan melalui konteks seksual, baik secara vaginal, anal maupun oral. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit atau jamur, dan dapat menular melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan kontak dengan kulit yang terinfeksi. Kelompok 5 silakan.
umurnya 3 sampai 5. Jenis penyakit menular PMS yaitu sifilis, gonore, chlamydia, uterklami, HIV, dan herpes genital. Untuk mengetahui penyakit menular seksual dengan cara cek ke dokter, cek darah dan tes swab. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Berikutnya tadi kita sudah mendengar penyampaian dari berbagai kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah ada yang memaparkan dan menanyakan, dan hasil pertanyaan yang sudah jawab. Ya, selanjutnya Bapak ingin menanyakan sebelum Bapak tutup pada kegiatan proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami semuanya? Sudah. Ada yang tidak memahami? Apa yang tidak dipahami dari materi kita hari ini? Silakan. Atau sudah pahami semua? Sudah. Bapak minta satu orang atau satu kelompok untuk menyimpulkan kita hasil hari ini. Silakan. Simpulkan. Silakan. Penyimpulannya? Penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang menular melalui hubungan seksual seperti lewat sperma, darah, cairan vagina, dan cairan hubung lainnya. PMS bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Beberapa PMS tidak menimbulkan gejala sehingga pengidapnya tidak menyadari adanya penyakit tersebut. Jika tidak ditangani dengan tepat, PMS bisa menyebabkan komplikasi seperti nyeri pinggul, peradangan mata, radang sendi, infertilitas, penyakit jantung, dan kanker serviks. Beberapa langkah pencegahan PMS adalah menggunakan alat pengaman, menghindari gonta ganti pasangan, sunat pada pria, dan menghindari seks bebas. Tepuk tangan. Dari keseluruhan kelompok semua, ya, semuanya bagus-bagus tampilannya. Ya, semuanya bagus-bagus, lancar. Tadi sudah disimpulkan oleh rekan kalian. Satu orang itulah dalam jauhi namanya stigma. Ya, terima kasih pada hari ini yaitu tentang penyakit menular seksual. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak meminta satu orang untuk memimpin doa kita pada hari ini. Nah, silakan. Cuma sebelumnya kembali ke seperti semula lagi prosesnya. Ya kan? Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pertama ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Kemudian satu orang pimpin untuk menyiapkan tandanya berakhir kita pada hari ini. Siapkan satu orang. Siap. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih atas hari ini. Semoga hari-hari kita menyenangkan. Amin.
Indonesia.